Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita kembali melakukan pembelajaran daring. Saya tentu berharap anak-anakku semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam melakukan pembelajaran meskipun kita melakukannya secara daring, tetap di rumah saja. Tentu saya berharap semangat dan motivasi Anda sekalian untuk belajar tetap terjaga. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran pengelolaan bisnis retail untuk kelas 11 pada kompetensi keahlian bisnis dan pemasaran dengan kompetensi dasar menerapkan sistem informasi retail, tepatnya untuk materi sistem informasi manajemen retail. Dan Ibu sudah menyiapkan di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen retail. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari sistem informasi manajemen retail. Yang ketiga, mampu menjelaskan peran sistem informasi manajemen retail. Yang keempat, menganalisis fungsi sistem informasi manajemen retail, serta yang terakhir, menganalisis elemen-elemen yang ada pada sistem manajemen retail. Nah, anak-anakku sekalian, dalam perdagangan eceran atau retail itu, di mana arus data tentang barang dan uang itu berputar dengan cepat. Nah, olehnya itu diperlukanlah pengendalian dan pengawasan yang baik. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan itu dibutuhkan dengan melakukan pencatatan data yang tertib, teratur, dengan penyuguhan informasi dalam bentuk sistem laporan yang tentu harus tepat dan akurat, supaya manfaat yang optimal bisa dirasakan atau bisa didapatkan bagi setiap pengambil keputusan. Nah, mengelola manajemen retail itu merupakan sebuah tantangan, sebab unit-unit yang dijual dalam retail itu sangat bervariasi, serta mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, hal ini tentu meningkatkan kompleksitas dalam pemeliharaan serta dalam penyediaan barang dagangan sesuai dengan kebutuhan dari berbagai divisi yang ada pada supermarket atau retail itu sendiri. Nah, untuk tujuan itu biasanya dibutuhkanlah investasi pada sistem yang diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan penjualan sehingga profit yang didapatkan oleh perusahaan itu dapat juga ikut meningkat. Nah, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen retail atau yang biasa dikenal dengan SIM retail. Nah, sistem informasi retail merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan itu berbasis pada pemanfaatan teknologi, peralatan, sistem, mekanisme pengolahan data sebagai penyedia informasi untuk menunjang aspek yang berhubungan dengan kegiatan seperti operasional, manajemen, analisis, maupun dalam hal melakukan pembuatan keputusan. Nah, anak-anakku sekalian, secara umum struktur pada sistem retail itu tidak jauhlah berbeda dengan sistem informasi yang ada pada manajemen yang lainnya yang ada di sebuah retail. Nah, untuk sistem informasi manajemen retail itu meliputi yang pertama, bahwa tingkat informasi untuk proses transaksi dalam hal ini sebagai inquiry respon itu biasanya dilakukan oleh yang menjadi staff. Jadi bagian staff ini dialah yang berkaitan dengan fungsinya sebagai tingkat
tingkatan informasi untuk melakukan proses transaksi. Nah, kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan informasi untuk perencanaan operasional, pengendalian maupun dalam hal pengambilan keputusan. Nah, informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional setiap harinya itu biasanya dilakukan oleh level lower manager atau lower management yang berada pada tingkat melakukan pengambilan keputusan. Nah, kemudian tingkatan atau level yang ketiga itu tingkatan informasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan taktis yang biasa dikenal dengan middle management. Nah, informasi di sini biasanya terkait dengan pembuatan rencana taktis perusahaan, contohnya pembuatan anggaran ataupun pengambilan seperti bagaimana toko retail itu dalam hal menentukan jenis dan harga barang, pada saat kapan dia misalnya melakukan promo atau melakukan hal-hal strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat penjualan. Nah, itu berada pada level atau tingkat middle management. Nah, kemudian level atau tingkat yang keempat yaitu tingkatan informasi untuk perencanaan strategis. Jadi di sini dia tujuannya untuk bagaimana memberikan peningkatan kinerja perusahaan dalam keadaan baik di lingkungan dalam maupun di lingkungan luar, sehingga perusahaan itu mengalami kemajuan. Nah, biasanya dilakukan oleh yang namanya top management. Nah, jadi itu adalah 4 tingkatan dalam sistem informasi manajemen retail. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yang kita harapkan tercapai pada hari ini yaitu bagaimana siswa menjelaskan tujuan dari sistem informasi manajemen retail. Nah, anak-anakku sekalian, dalam sistem informasi manajemen retail itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu mampu menyediakan informasi yang dapat digunakan di dalam melakukan perhitungan harga pokok, kemudian jasa, kemudian produk, serta tujuan lain yang ingin dicapai. Jadi itulah tujuan dari sistem manajemen retail yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan informasi yang bisa digunakan dalam hal perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, serta perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh toko retail. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk bagian pengambilan keputusan. Jadi ketiga tujuan ini menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya, baik itu dalam level middle, level low maupun level top management, itu harus memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mampu mengetahui bagaimana cara penggunaannya. Nah, informasi akuntansi manajemen itu bisa membantu mereka dan bisa membuat pekerjaan mereka lebih terarah sehingga dapat terselesaikan dan mampu mengambil tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara tepat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga itu menjelaskan peran sistem informasi manajemen retail. Nah, anak-anakku sekalian, ada 3 peran dalam sistem informasi manajemen retail. Yang pertama yaitu perannya sebagai dalam proses bisnis dan operasional. Nah, untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industri, kemudian mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisiensi, maka ada beberapa hal yang digunakan, diantaranya ada yang dikenal dengan namanya TPS, PCS, kemudian ada juga namanya OAS. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, TPS itu atau Transaction Processing System itu berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi proses data yang elektronik. Misalnya
dalam hal memproses data hasil transaksi bisnis seperti penjualannya, kemudian pembeliannya, serta penyediaan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian persediaan atau inventory. Nah, kemudian yang kedua yaitu PCS atau Process Control System, yaitu sistem informasi operasional secara rutin yang dibuat dalam mengambil keputusan serta mampu mengendalikan proses operasional. Nah, di sini PCS ini keputusannya di situ mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis biasanya dilakukan di komputer. Kemudian yang ketiga yaitu Office Automation System atau OAS yang digunakan dalam hal mengumpulkan, memproses maupun menyimpan serta mengirim data-data atau informasi dalam bentuk komunikasi kantor yang elektronik seperti surat elektronik, elektronik mail, telekonferensi dan lain-lain. Nah, kemudian peran yang kedua yaitu peranan dalam pengambilan keputusan, di mana di sini sistem informasi manajemen itu harus menyediakan informasi untuk mengambil keputusan manajemen, misalnya terkait dengan rencana awal para pemimpin atau manajer yang dikerjakan oleh sistem pelaporan informasi, kemudian nasihat atau dari level pakar dalam hal pengambilan keputusan operasional ataupun manajerial yang biasanya ditentukan oleh sistem pakar. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai peranan persaingan keuntungan strategis. Nah, di sini sistem informasi itu dapat memainkan peran dalam hal mendukung tujuan strategis sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu mampu membangun strategi untuk melakukan persaingan atau memenangkan kekuatan dari kompetitor yang ada di pasar. Nah, untuk persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama itu membutuhkan strategi yang harus betul-betul jitu sehingga ancaman dari perusahaan baru itu bisa kita handle dengan baik. Nah, itulah 3 peranan dari sistem informasi manajemen retail yang kita bahas kali ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu menganalisis fungsi sistem informasi manajemen retail. Nah, di sini anak-anakku sekalian bahwa sistem informasi manajemen retail itu memiliki fungsi, diantaranya yang pertama mampu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, investasi di dalam teknologi seperti persaingan saat sekarang ini itu sangat mempengaruhi keberadaan perusahaan itu di tengah banyaknya persaingan. Karena ketika mereka tidak melakukan inovasi-inovasi yang cukup memberikan kontribusi, maka perusahaan itu atau toko retail itu akan terdepak dari persaingan sehingga lambat laun akan gulung tikar. Nah, kemudian yang kedua memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Nah, di sini diberi misalnya satu contoh, kita melihat di beberapa retail itu ada yang dilengkapi dengan kerjasama dengan penyediaan mesin ATM. Nah, di sini merupakan salah satu strategi sehingga antara kedua perusahaan atau pebisnis ini masing-masing mengalami keuntungan yang sama. Ya, seperti pihak bank bisa mempermudah nasabahnya dalam hal melakukan transaksi, kemudian toko retail memudahkan nasabah uang itu dalam menawarkan atau membantu menyediakan berbagai kebutuhan yang bisa dibeli oleh pelanggan ataupun nasabah bank pada saat setelah melakukan transaksi yang ada di mesin ATM. Nah, kemudian yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis, karena teknologi sistem informasi itu membuat perusahaan mampu untuk membangun sumber informasi strategis sehingga perusahaan itu mampu mendapatkan kesempatan dan keuntungan yang strategis pula. Nah, kemudian
Yang kelima, elemen-elemen yang ada pada sistem informasi ada 7. Yang pertama yaitu orang. Orang di sini bisa juga dikatakan sebagai personil. Nah, yang dimaksudkan dalam hal, karena ini berbicara mengenai sistem informasi manajemen retail, jadi orang atau personil itu adalah operator komputer tentunya. Nah, misalnya bisa juga programmer ataupun personil data entry, sehingga dialah yang berkontribusi dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam sistem informasi atau SIM retail. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua yaitu prosedur, merupakan sebuah elemen fisik karena prosedur ini disediakan dalam bentuk fisik seperti instruksi ataupun bisa juga menggunakan buku panduan. Nah, di sini buku panduan itu biasanya kita lihat bagaimana memberikan keterangan-keterangan tentang pemakaian, kemudian instruksi untuk menyiapkan bahan ataupun instruksi pengoperasian, dan bagaimana karyawan itu mampu melakukan suatu pekerjaan dengan sudah tersedia buku panduan atau instruksi sehingga mengurangi tingkat kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras itu bagi sistem informasi terdiri dari seperti komputer sebagai pusat pengolah baik sebagai output maupun input dari data, kemudian peralatan penyimpanan data serta terminal masukan dan keluaran dari data. Kemudian yang keempat yaitu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini biasanya kan terbagi menjadi 3, yaitu sistem perangkat lunak umum seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data, kemudian aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan, kemudian aplikasi perangkat lunak seperti program yang spesifik untuk setiap aplikasi. Nah, kemudian elemen yang kelima yaitu basis data, di mana file yang berisi program ataupun data dengan dibuktikan dengan adanya media penyimpanan data secara fisik seperti hard disk, flash disk, magnetic tape, dan lain-lain. Yang keenam yaitu jaringan komputer, karena di sini sebuah komputer itu bisa, komputer dan printer serta perlengkapan lainnya bisa saling berhubungan, tentu membutuhkan yang namanya kabel-kabel yang memungkinkan pengguna suatu jaringan komputer dapat saling terhubung dan bisa memungkinkan untuk saling bertukar dokumen ataupun informasi. Nah, kemudian elemen yang terakhir yaitu komunikasi data, yang merupakan salah satu bagian vital dari sebuah sistem informasi, karena di sini komunikasi data itu dapat menyediakan atau mampu memberikan dan memfasilitasi infrastruktur sehingga memungkinkan sebuah komputer dapat saling terhubung satu sama lainnya. Nah, itulah 7 elemen dari sistem informasi manajemen retail yang satu sama lainnya harus saling terkait supaya yang kita harapkan itu dapat berjalan dengan maksimal. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kalau biasanya yang memberikan kesimpulan itu anak-anakku sekalian dulu, tapi berhubung karena kita daring, maka ibu yang memberikan kesimpulan dan kita akan menindaklanjutinya melalui diskusi kita di media pembelajaran lain seperti di Google Classroom dan di WhatsApp. Nah, untuk kesimpulan hari ini yaitu yang pertama, SIM retail atau sistem informasi manajemen retail itu adalah suatu sistem informasi yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan berbasis pada pemanfaatan teknologi dengan peralatan yaitu sistem mekanisme pengolahan data sebagai penyedia informasi. Nah, itu yang dinamakan sistem informasi manajemen retail. Kemudian yang kedua, ada 3 tujuan dari sistem informasi manajemen retail itu anak-anakku sekalian. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok
produk maupun tujuan lain. Kemudian yang kedua, mampu menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan, dalam pengendalian, pengevaluasian, serta dalam perbaikan secara kontinu. Nah, kemudian yang ketiga, mampu menyediakan informasi khususnya untuk bidang-bidang pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, peran sistem informasi manajemen retail yaitu peranannya sebagai proses bisnis dan operasional, kemudian peranan pengambilan keputusan, serta yang ketiga peranan persaingan keuntungan strategis. Kemudian fungsi dari sistem informasi manajemen retail itu ada 3. Yang pertama, mampu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mampu memperkenalkan inovasi-inovasi yang ada dalam bisnis sehingga mampu memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis untuk mendukung semua perencanaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Serta yang terakhir, ada 7 elemen-elemen sistem informasi manajemen retail. Yang pertama, orang atau personil, kemudian prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, serta komunikasi data. Jadi elemen-elemen tersebut sangat penting hubungannya dengan sistem informasi manajemen retail sehingga harus bisa bersatu dengan elemen yang satu dengan elemen yang lainnya sehingga bisa berjalan dengan sempurna. Nah, itulah beberapa kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Meskipun kita masih melakukan pembelajaran secara daring, saya berharap pembelajaran kita ini tetap bermakna. Olehnya itu saya ingatkan kembali untuk anak-anak sekalian, kita akan menindaklanjuti pembelajaran ini melalui grup belajar yang lain. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Ibu tunggu di Classroom, Google Classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap Anda semua sehat selalu dan tetap masih aktif belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.